Pengenalan alat dan bahan. Vaselin atau grease, tisu lensa, gunting dan karton. Kit perawatan mikroskop, mikroskop cahaya atau listrik, alkohol 70% atau silol, amplas halus, cotton bud, kuas, minyak tanah atau WD-40. Bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Lensa okuler merupakan lensa yang menghadap ke arah mata kita yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Perbesaran yang tersedia ada 5 kali, 10 kali, dan 12,5 kali. Tabung mikroskop, bagian yang menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Revolver atau pemutar lensa adalah alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang menghadap ke arah preparat yang berfungsi memperbesar bayangan preparat. Perbesaran yang tersedia adalah 10 kali, 40 kali, dan 60 kali. Meja preparat, meja benda yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati dengan mikroskop. Kondensor, tersusun dari lensa gabungan yang berfungsi memusatkan cahaya pada preparat yang akan kita amati. Diafragma berfungsi mengatur banyaknya sinar yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Berfungsi untuk mengatur atau menaik turunkan cermin. Cermin berfungsi untuk memantulkan sinar dari sumber sinar. Kaki memiliki fungsi untuk menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Penjepit objek gelas berfungsi sebagai penjepit kaca objek yang berisi preparat agar tidak bergeser-geser. Lengan berfungsi untuk memegang mikroskop pada saat memindahkan mikroskop. Makrometer atau tombol pengatur kasar berfungsi menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Mikrometer atau tombol pengatur halus berfungsi menggerakkan lensa naik turun secara perlahan-lahan. Percobaan satu mikroskop terserang jamur. Alat dan bahan: tisu, cotton bud, alkohol, lensa okuler, kaca pembesar. Cara kerja: lepas lensa okuler, kemudian melihat letak jamur pada lensa okuler dengan menggunakan kaca pembesar. Selanjutnya, menyemprotkan alkohol pada cotton bud, lalu bersihkan permukaan lensa bagian luar dan bagian dalam. Kemudian gosok lensa dengan menggunakan tisu. Selanjutnya, lihat lensa kembali dengan menggunakan kaca pembesar apakah masih terdapat jamur yang tersisa. Jika lensa sudah bersih, pasang lensa seperti semula. Ulangi proses pembersihan jika masih terdapat noda atau buram. Bila berkali-kali dibersihkan masih tampak bermasalah, ada kemungkinan lensa sudah rusak karena baret sehingga harus diganti dengan yang baru. Jika lensa sudah bersih, pasang kembali lensa seperti semula dan masukkan ke dalam tabung mikroskop, maka mikroskop sudah siap untuk digunakan. Percobaan 2 makrometer atau mikrometer macet. Melepas tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer ke atas dengan tangan kiri dan tangan kanan membantu mendorong menarik tabung ke atas dengan hati-hati. Kemudian, melepas baut pada mikrometer sambil ditekan bagian tengahnya agar pir di dalamnya tidak loncat keluar. Setelah itu, keluarkan pirnya. Kemudian, tarik rel gigi ke atas. Kemudian, perhatikan bagian rel gigi dan rel nanas. Jika terdapat karat, maka bersihkan menggunakan tisu terlebih dahulu. Setelah itu baru diolesi menggunakan minyak tanah atau WD-40 menggunakan cotton bud. Gunanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada rel gigi dan rel nanas.
Setelah itu, lap kembali menggunakan tisu pada bagian rel gigi dan rel nanas. Kemudian, olesi menggunakan vaselin dengan katembat. Olesi secara merata dan perlahan. Olesi juga di bagian rel nanas. Setelah itu, pasang kembali seperti semula. Masukkan kembali pirnya, lalu dikencangkan kembali dengan ditekan di bagian tengahnya. Setelah itu, olesi pada bagian rel nanas menggunakan minyak tanah dengan katembat. Kemudian, olesi juga pada bagian rel gigi. Setelah itu, lap kembali menggunakan tisu. Lap juga pada bagian rel nanas. Kemudian, olesi menggunakan vaselin pada bagian rel nanas. Kemudian, pasang kembali tabung makrometer untuk mengetes masih terkendala macet atau tidak dengan cara diputar-putar pada bagian makrometernya. Percobaan 3 tabung mikroskop sering merosot. Melepaskan tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer atau pemutar kasar ke atas. Membersihkan rel gigi menggunakan tisu. Selanjutnya, melumasi rel gigi menggunakan katembat yang telah dicelupkan ke dalam minyak tanah. Setelah itu, rel gigi dibersihkan kembali menggunakan tisu. Selanjutnya, melumasi juga gigi nanas dengan menggunakan katembat yang sudah diolesi dengan vaselin. Kemudian, pasang kembali mikroskop seperti semula. Jika tabung masih merosot, siapkan guntingan kertas yang sudah dilipat-lipat. Lalu, melepaskan tabung dari frame mikroskop dengan cara memutar makrometer atau pemutar kasar ke atas. Kemudian, ganjal dengan guntingan karton yang sudah dilipat-lipat. Selanjutnya, pasang kembali mikroskop seperti semula. Mikroskop siap digunakan. Percobaan 4 sudut kemiringan badan dan reflektor tidak bisa diatur. Sudut kemiringan badan mikroskop dan reflektor yang tidak pas dapat disebabkan oleh baut atau sendi inklinasi yang terlalu kencang atau terlalu kendur. Hal yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, bisa mengencangkan atau mengendurkan mur dengan kunci khusus dari kit perawatan mikroskop.
Yang kedua, dapat pula dengan menggunakan kertas karton untuk mengganjal lubang tempat menancapkan kedudukan cermin pada mikroskop.